Pertanyaannya biasa kadang sama, biasa jawabannya beda, malah salah. Di contohnya teknik apa nih, kontennya apa, tentang apa Ustaz? Kontennya kayak kemarin ini yang baru-baru adalah tentang tentang haid di situ di kelas 4 fase B. Uh, di situ saya soalnya saya kasih naik apa arti haid menurut bahasa. Di situ Itu mata dia salah pelajaran apa lagi di itu? tes sumatifnya. Mata Padahal pelajaran itu apa itu tentang formatifnya haid? kalau kita tanya langsung dia benar, Kipung. Ya. Itu haid tentang itu ada di ininya, ada di Di strukturnya. fase B Fase B di kelas 4. fase B kelas 4. Kelas Ya, 4. Oke, sudah paham ya tentang itu ya, materinya. iya. Pada saat di formatif, bentuk formatifnya seperti apa Ustadz yang kita Kalau lakukan? formatifnya sama itu saya biasa bilang uh, apa arti haid menurut bahasa, siapa yang bisa jawab? Dia angkat tangan itu siswa, jawab dengan benar. Hmm. Tapi pas kita formatif itu Sumatif, juga pertanyaannya sama, sumatif. ya sumatifnya dia jawab salah. Kenapa bisa jawab salah, dengan teknik yang sama, dengan lisan atau dengan tulisan? Ya itu dengan teknik yang sama, jadi saya bilang dia lupa atau bagaimana. Karena biasa kalau sebelum saya adakan tes sumatif, saya tanya ulang dulu itu siswa semua materi yang mau kita asesmen sumatif. Hmm. Nah, sudah itu baru saya berikan soalnya. Berarti ada Kemudian retensi. dia ya, ada yang jawab salah, Bang. Mungkin mereka Berarti lupa atau bagaimana. oke. Saya Biasanya begini. bilang, Oke. ya, ya, Oke, iya. Jadi ada retensi antara antara apa yang pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran pada saat dievaluasi ya Ustadz ya. Jadi ada reten iya, ada ada bias yang terjadi di proses pembelajaran yang Ustadz lakukan itu. Waktu pembelajaran apakah menggunakan media Ustadz hanya sekedar tanya jawab saja? Mungkin tanya jawab karena dia punya buku, dia baca kemudian angkat tangan jawab seperti itu, ya. sekenanya yang Biasa kan dia. saya kasih ada catatannya yang dia bawa ke rumah Enggak, dari teknik saya. bukan masalah masalah ama ini apa teknik pembelajarannya Ustadz dengan menggunakan media kah pada saat Biasa pembelajaran. tidak, saya tidak menggunakan media di sini, hanya berupa teks buku pelajaran yang ada gambarnya, dia bisa amati. Oke. Artinya kenapa bias itu terjadi Ustadz antara antara formatif dengan sumatifnya dengan pertanyaan yang sama kok hasilnya menjadi berbeda, itu bisa jadi karena di teknik pembelajarannya itu ada terjadi yang namanya retensi atau pengurangan, apa istilahnya ya, pengurangan dari aspek-aspek ingatan, aspek-aspek ingatannya kayak karena tidak karena tidak tersedianya media pembelajaran di situ. Karena media pembelajarannya itu yang akan nanti membantu atau mengurangi retensi-retensi yang ada atau bias-bias itu terjadi sehingga anak-anak itu ingatannya akan menjadi lebih kuat dibanding pembelajaran itu tidak menggunakan media, Ustadz. Ya, karena hanya itu kembali lagi kepada teori dasar kita bahwa yang namanya menghafal itu, mengingat itu, menghafal itu biasanya kan dia short term memory. Jadi ingatannya jangka pendek. Sementara kalau bicara masalah dia paham, dia pahami, dia memahami konteks tentang haid itu apa, ya, maka apalagi dengan menggunakan media pembelajaran yang Ustadz bisa pakai, itu dia akan ingatannya akan menjadi long term memory atau ingatan jangka panjang. Jadi memang penggunaan media itu sangat penting Ustadz untuk untuk mengurangi bias-bias ingatan daripada anak itu sehingga apa namanya pencapaian dari asesmen formatifnya dengan asesmen sumatifnya itu tidak tidak terjadi seperti itu. Jadi media penting itu Ustaz. Jadi tidak hanya sekedar oh height ini seperti ini contohnya seperti ini tapi berikanlah mereka
apa namanya apa pembelajaran yang variatif, misalnya Ustadz kasih ini anak kasih penugasan terkait tentang artikel haid misalnya apa-apa saja yang terkait dengan haid ini dalil-dalilnya apanya ya aturan-aturannya secara secara letter-like secara teks secara tekstual misalnya. Nanti di kelompok sini ada dia tentang cari misalnya yang ada di misalnya secara tapi hati-hati juga karena haid ini kan apa dia dia singgungannya ke sex education ya, ke misalnya IPA-nya misalnya ada jangan sampai eh, ada hal-hal yang jangan sampai anak-anak mencari pencarian situ bukan pencarian yang nanti jatuhnya ke hal-hal yang tidak pas dengan pembelajaran tak ya karena apalagi anak-anak MI ini loh ya Ya, di baru kelas dunia 4. sekarang iya ya harus dibatasi haid itu seperti apa. Jadi misalnya kasih tugas silakan cari guru IPA-nya, tanyakan tentang bagaimana proses haid itu terjadi misalnya. Kemudian terkait dengan fikihnya, kemudian ada juga kelompok yang terkait misalnya dia merekam apa yang terkait tentang materi-materi itu. Jadi kalau dengan cara seperti itu, insya Allah dengan media-media dan teknik-teknik pembelajaran seperti itu bisa memperkecil retensi yang ada Ustadz antara penilaian asesmen asesmen formatif dengan asesmen sumatifnya seperti itu. Jadi tidak tidak serta-merta bahwa kita mengadjust ya seperti apa yang kejadian biasanya di sekitar kita itu, oh anak ini nggak bisa ya, sama anak ini memang tidak atau misalnya gurunya merasa bahwa gurunya itu bahwa pembelajaran yang dilakukan di selama ini tidak berhasil karena sumatifnya tidak anak-anak banyak anak-anak tidak bisa juga seperti itu Ustaz. Ya jadi kita tidak eh, mengecap bahwa pembelajaran tidak berhasil ya tidak bisa Iya, seperti itu ya karena itu tadi banyak banyak aspek-aspek yang melatar belakangi kenapa dia tidak bisa menyelesaikan asesmen sumatifnya karena adanya bias-bias itu tadi retensi-retensi yang tidak dibarengi dengan pemanfaatan media pembelajaran seperti itu Pak Ustadz Mustaqim. nah, iya, adalah ya. Misalnya, tapi biasa Ustaz, biasa pun Ya, kalau kalau ditanya secara lisan biasa bisa minta jawab, itu yang ya, bikin bingung kan. ya itulah makanya artinya bahwa Ya, eh, di- eh, kalau eh, dia baca soalnya baru bilang, oh ini yang begini kemarin itu. Tapi kalau kita tidak kasihkan teks, baru kita tanya lisan biasa bisa Jina jawab, Ustaz. ya enggak masalah ya jadi kalau Jadi jadi kadang saya biasa bilang, mungkin begini kayak begini Ustaz nih, kalau misalnya dalam penilaian sumatif, bisakah itu siswa di ada yang di lisan, ada yang ya ya sangat bisa karena biasa anak-anak ya karena biasa ada anak-anak kalau dia hanya baca soal baru dijelaskan dia tidak bisa jawab, tapi begitu kita berhadapan langsung dan bertanya ke dia tanpa ada teks pertanyaan yang dia lihat biasa bisa jawab. ya oke Jadi berarti ya asesmen sumatifnya nanti bisa ada yang sebagian saya lisan, ada yang sebagian teks tertulis, bisa begitu Ustaz. oke ya terkait tentang asesmen Ustadz asesmen asesmen yang ada di kurikulum Merdeka itu ya memang agak apa ya agak sama bisa dikatakan sama ada juga sedikit perbedaan dengan kurikulum K13 ya karena terkait dengan kalau berbicara masalah asesmen asesmen sumatif ya asesmen sumatif itu kan dia mengukur mengukur kemampuan pencapaian eh, TP-TP yang ada ya tujuan pembelajaran yang ada ya TP-TP yang ada artinya bahwa tidak ada lagi pemilahan antara penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Jadi dia bersatu dalam aspek yang sama yaitu intrakurikuler itu satu. Kemudian untuk teknik penilaian sumatif itu memang diberikan kebebasan pada guru untuk memilih dan memilah teknik penilaian apa yang pas dengan
peserta didik tak Betul, ya. saya setuju. Ya, Betul. kalau misalnya guru tersebut itu merasa bisa mengukur kemampuan anak dari dengan teknik yang tadi ya, pakai ambil saja nilai itu sebagai nilai sumatifnya Ustadz. Jadi tidak kita tidak diikat lagi. Oh ini harus harus tertulis gitu ya, Tulis. tertulis semua ya tidak ya kembali lagi pada diferensiasi diferensiasi anak-anak kita, peserta didik kita. Ya, jadi mereka punya kemampuan. Dia kuatnya di mana? Dia dia punya kekuatan di aspek lisannya, aspek tulisannya, aspek visualnya, aspek itu yang harus ditumbuh kembangkan sebagai seorang guru. Ya, sambil pelan-pelan dia tetap apa namanya melatih hal-hal yang sifatnya teknis karena so pasti karena kan di akhir semester nanti eh, di akhir MI nanti kan yang namanya ujian itu kan tertulis semua ya kan. Mau Iya. masuk apa tertulis semua jadi tetap pelan-pelan harus diimbangi dengan hal-hal yang sifatnya tertulis tetapi kemampuan kekuatan yang dimiliki oleh anak itu tidak boleh disepelekan apa namanya kita ambil dari situ dari teknik-teknik penilaian di situnya. Seperti itu. Jadi diferensiasi dalam proses penilaiannya pun itu bisa dimasukkan di dalam dalam kurikulum Merdeka ini itu diakomodasi, Ustaz. Ya itulah inti daripada ya Ibu Tanri Esa. Lagi anu ya, lagi lagi Itu diklat juga ini pengawas ini ya. Siapa? Di situ anu Di ya orang BDK musik ini, ya. di BDK. Oh di hotel itu mah. Di hotel dia. Main hotel Ibu Tendri. di Hotel Iblis, Ibis, bukan ibis. Saya Iblis. kemarin ke situ. Cuma di depannya doang ngantar temen dari BDK Manado. Ya seperti itu ya Ustadz, Pak Mustaqim. Dipahami atau masih ada yang Iya, iya, iya. tidak Iya, kurang pas? Iya, tadi. iya. Iya, silakan. Sudah paham ini. Iya. Jadi seperti itu. Jadi diferensiasi diferensiasi pembelajaran itu ya mengacu pada tipologi masing-masing ini. Sambil kita melihat pencapaian-pencapaian tujuan pembelajarannya yang ada pada setiap peserta didik karena di kurikulum Merdeka itu diakomodasi. Begitu ya Ustadz ya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada yang mau share screen perangkatnya? Ya, saya sudah dikasih akses ini. Silakan. Mungkin bisa di anu juga kembali pun kemarin atau komnya kemarin sudah tidak ada revisi kemarin mungkin. Ya, silakan ada terkait dengan Siapa tahu kemarin kan formnya. masih ada beberapa yang perlu Hmm, direvisi. iya, Barangkali Pak Mustaqim bisa tampilkan kembali, diperlihatkan sama Ibu WI apakah ini sudah tepat atau bagaimana atau masih iya, perlu tambahan. Barangkali begitu pun baru kita lihat secara langsung juga seperti apa RPP atau modul teman-teman di situ. iya. Demikian Bung. Iya, silakan Jadi Pak komnya Mustaqim. seperti apa, teknisnya seperti apa. Nanti kita pelaporannya juga penting ya, Ustadz ya, Ustadz Rasidin sama teman-teman pengawas juga mengawal pelaporan teman-teman yang ada di madrasahnya masing-masing ya, madrasah binaannya. Karena ini terkait tentang progres-progres pelatihan kita, itu ada di grup ya, ada di grup kita. Saya sudah simpan di situ. Ada linknya itu untuk Ada linknya lapor. yang terakhir tuh, yang terakhir. Jadi bisa dipantau progres sampai di mana, karena kan itu akan terdeteksi apa namanya ininya, alur-alurnya, alur-alur pencapaian ini tak dari kom semuanya sudah anu ya. Sudah oke ya? Sudah finish semua di komnya atau masih di kalau di Kemarin komponen 1 dan 2 saya rasa sudah finish ya. Sudah oke ya? tetap muka pun kan masih ada beberapa koreksi-koreksian. Iya. Barangkali kesempatan ini Pak Mustaqim bisa tampilkan kembali Hmm. seperti apa tindak lanjutnya kemarin waktunya kita tetap muka. Oh iya, yang tatap muka, yang offline kemarin ya, yang di Pintu Dan Panua. kemarin kan itu dilihat
formnya kemarin pun kan masih ada perlu yang di Oh iya. balik. Oh iya, anu juga ya. Sudah Iya, dikasih masuk kah di anu itu yang di Google Drive-nya atau saya simpan aja Google Drive-nya sini ya. iya, iya, Bu. Di apa? Di ini ya. Di Mas di grup besarnya atau di mana nih? IKM Majo. Linknya sudah saya sudah simpan di ini ya, di deskripsi grup ya. Kalau CP itu sudah Google Drive ini apa ya? Oh, bukan. Saya sudah buatkan apa belum ya? Saya lupa itu, Pak Ustadz. Tolong diingatkan saya ada yang pernah saya anu ya, Ustadz. Ada saya sudah bikin kah? Saya lupa itu. Tabe Ustadz Hasidin. satu data itu. Untuk Di pulang Google, yang di pembelajaran Google Drive Di nanti yang grup dikirim, IKMBK kemarin sama pun ada di upload. Bukan yang itu. Yang saya dulu bilang kirimkan dulu satu Google Drive. Nanti saya pantau dulu, saya lihat di situ. Nanti sambil teman-teman juga mengirim yang di link itu. Mana nih? Ya, kalau untuk itu pun belum ada, Bu. Belum ada ya? Oh, alah. Iya, iya. Iya, iya, ya. Saya buatkan dulu kalau gitu ya. Iya, Bung, iya. Saya buatkan dulu. Nanti linknya saya simpan di grup aja ya. Iya, di link di anu di Nah, grup di deskripsi KM grup aja. Wajo. Ah, ah. Iya, Bung. Iya, Google Drive, anu data ya, data Wajo aja. Iya, iya. Data Wajo, data pendampingan Wajo. Jadi dibuatkan saja ini folder masing-masing madrasah ya Ustadz. Nanti saya lihat apa namanya langsung saya bisa pantau di situ apa yang bisa saya perbaiki di situ nanti Ustadz nanti kita anu saja di situ. Di situ saja di-upload, Bung. Iya, atau saya buatkan saja anunya di foldernya. Ya, Ah, bisa juga, Bung. folder baru min 2 Wajo ya Ustadz ya ini. Min 2, Bung. Min 2 buah Wajo yang kemarin waktu kita ini yang MTS apa? MTS tak? Kalau MTS-nya pun MTS 6. MTS MTS 6 6. Bilawa. Kalau RA-nya RA apa ini kemarin di Bola serai anunya bukan bolong. terkenal. Sama Kalau tingkat R aliannya iya, MA Putri iya, Singkang. Sengkang RA bola serai di Iya, Bung. 6 bola serai 6 juga ya kayak nggak salah ya. Bola serai Belawa. Iya, iya. Bu Sama Tandri. Bu Tandri kita tahu nomornya ke nomor RA-nya di yang kemarin Bu Tandri yang pendampingan di situ kemarin pun di RA. sama MA Putri Asadia ya. MA Putri Singkang, Bung. Asadia, iya. Iya, iya. MA. Dengan nomor kok nah kok? Dengan nomor kok nah? Singkang. Ya. Itu kan nomor kok nah deh MA-nya. Nggak ada, nggak ada. Putih Oh, saja, ada. oke. Iya, MA Ada Putri ada nomornya. Masih ada Ibu nih. Ferry. di Em- Lebur sekarang. Oh, di Lebur nih, Emma Putih bawah nih deh. Oke, Iya. bukan nih. MA Jadi saya, Putri Singkang. oh iya, nanti saya anu saja ini, saya bagikan saja linknya di grup aja ya. Saya kumpulan data. Apa saya tulis ini kumpulan ini ya, data pendampingan Wajo. Di grup aja ya. Ya, di grup, Bung. Di grup Iya. saja. Ya, saya sudah. Oke, sudah itu. Yang terakhir di deskripsi yang terakhir Ustadz. Ya, di saya situ semuanya. Itu saya cari, saya tunggu-tunggu di mana ya? Iya. Apa saya Nanti lupa saya ya? buka lewat karena saya pakai HP ini. Oh iya, enggak apa-apa Ustadz. Jadi di situ saja nanti saya lihat sampai perangkat-perangkatnya apa saja yang sudah selesai. Tapi oke, siapa ini yang share screen? Oh, enggak ada ya. Pak Haji Bakri mungkin ini. Oh iya, silakan yang mau di ini. Pak Mustaqim. Pak Iya, Mustaqim. Ustaz.
Tampilkan Maki. Ada yang mau di ini? Ya silakan yang mau di share screen kan ini. Apanya ya? Apanya yang mau di ini kan dikomunikasikan Ustadz Tabe? Eh, ini yang kemarin komnya waktu datang pendampingan, Mm-mm. saya kasih masuk kembali bahasa Inggris. Ya. Di Karena muloknya. kemarin kan tidak dikasih masuk. Jadi yang berubah di situ saya tambah di kompu bahasa Inggris, tapi berubah alokasi waktu P5 P2RA-nya dari 25 turun menjadi 20 karena kalau masuk bahasa Inggris dan saya ambil 25% untuk P5 P5-nya. P2RA-nya maka Iya. masih materi masih ada habis waktu. Iya, itulah makanya memang harus anu kembali ulang, dianalisis ulang satu Iya. perencanaan Iya, saya anu atur tak. ulang Iya, lagi iya, anunya iya Ustaz. pembagian jam P5 P2RA-nya. Iya Ustaz, iya. Iya. Jadi kesepakatan kembali ke 20 ya. Iya, cuma min 2 Ya, ke ini yang 20. ke 25. Perasaan kemarin kita sudah sepakat Ya, ya karena 20 kemarin ya. di rapat bagian tugas bilang jangan diambil bahasa Inggris karena pilihan. Oh, Ternyata bukan pilihan itu, ternyata itu adalah wajib. ya. Jadi kembali lagi pada struktur kurikulum yang di KMA 347 ya Ustadz ya. Jadi kita tidak lepas dari situ. Jadi Ya, meskipun ada hal-hal yang iya, diberikan kebebasan untuk kita berimprovisasi di satuan madrasah, tapi ada juga aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar sesuai dengan yang ada di panduannya. Jadi tidak usah jauh-jauh lah dari panduan itu. iya, Iya, Tabe. Ya silakan iya. Ustadz kalau ada yang mau di-share. Silakan, Tabe. Ini kayaknya ada yang share screen ini. Oh, Pak Haji Bakri ini yang share screen. Oh iya, ya silakan Ustadz. Di komnya kan terkait komponen 1 visi misi karakteristik ya. Karakteristiknya udah oke ya. Tampilkan dulu kontak. Ya, silakan. Sudah share screen kan? Sudah ada akses share screen-nya ini. Ada yang anu itu bisa di-unmute dulu deh. Oke. Oke, silakan. Iya, silakan Tabe. Halo? Kok diam semua ya? Mungkin Oh sebentar iya. dicari, Bung. Oh Pak iya, Mustaqim, Bang. bantu dulu ke Pak Haji. Barangkali dia mau tampilkan di situ nya. Pak Mustaqim. Operatornya ini Pak Mus. Sibuk Pak Mus. Kemarin juga Punganu sama enggak apa-apa saya bincang-bincang sambil Iya, kita enggak tunggu apa-apa Ustaz. Iya, silakan. terkait masalah 5P2RA-nya kemarin Pung. Iya. Sempat katanya ada ini dari karena saya coba-coba komunikasi dengan yang dinas, saya mau pertemukan bagaimana seperti apa dia pengimplementasiannya tadi di P5 di P2 untuk P5-nya. Iya Ustaz, iya. Nah, ternyata kemarin katanya kita dari Wajo ditegur di pusat karena dia banyak-banyak memfokus kepada hasil produknya yaitu berbentuk produk. Iya Ustaz. Sampai dia muncul katanya di situ dia lakukan pameran-pameran hasil produknya Nana.
Iya, Padahal di sisi lain ada katanya yang tertinggal, yaitu pembentukan karakternya peserta didik. iya Ustadz. Nah, di katanya P5 itu kan ada apa kemarin itu sub-sub anunya sempat saya kemarin tangkap. Mm-mm. Oh iya betul. Karena di situ katanya Pak, kalau P5 itu fokus pada perubahan Iya, karakternya anak-anak. iya, karakter buildingnya Ustadz. Iya, Kasih contoh kemarin pun di satu tempat atau dalam lembaga katanya. Di situ masih sering anak-anak makan sambil jalan, minum sambil jalan. Kadang katanya dia berkelahi. Ada masih muncul. Nah ini kan yang katanya bisa diintegrasikan di dalam ke P5-nya, perubahan sikapnya itu. iya Ustadz. Iya, Itu pun jadi mungkin juga nanti pun ada pencerahan-pencerahan di sekitar situ pun. oh iya Seperti Ustadz. apa mengimplementasikannya Iya, terkait dengan perubahan-perubahan sikap, terutama oke, terkait dengan karakter si peserta didik pun. oke, iya, Jangan teman-teman fokus ke hal-hal bersifat yang produk dengan kegiatan iya Ustadz. kegiatan itu pun, tetapi Iya, menyentuh kepada hal-hal yang terkait dengan perubahan karakternya, karena fokus kepada karakternya juga itu katanya pun. Demikian pun oh bisa iya, dia sebagai apa iya, namanya pemantik di dalam kegiatan kita ke depannya. Demikian pun sekedar oh iya, iya. Terima kasih Ustadz Tabe. Iya, terkait dengan ini Ustadz. Allahu Akbar. Saya dulu. Iya, terkait tentang ini Ustadz. P5 Ya, P5, P5, P2RA. P5, P2RA ya. P5, P2RA untuk pembentukan karakter buildingnya ya, Iya, pembentukan karakter building atau pembangunan karakternya memang P5, P2RA itu hadir itu memang dari aspek situnya. Jadi sebenarnya untuk penilaian di P5, P2RA itu memang kecenderungannya lebih pada porsi pembentukan karakternya, karakter buildingnya, ya. Kalau untuk Value-nya. konten, ya value-nya, Ustadz, ya value-nya. Jadi terkait dengan kontennya itu kan supportnya dari mata pelajaran gitu ya, konten ininya. Tetapi dari proses pembentukan P5, P2 itu adanya di karakter. Nah, kalau untuk ini terkait tentang P5, P2RA itu, Ustadz, istilahnya apa ya? Penilaian ini lebih kepada tidak hanya sebatas produk saja, kegiatan, proses juga itu harus direkam. Nah, saya juga kemarin kan meminta ya Ustadz Rasidin sebagai pengawas kita, pengawas andalannya kita, itu minta di setiap madrasah pendampingan ini kita punya jejak digital kita. Ya, jejak digital kita. Misalnya sejak awal kemarin bulan Juli ya sampai nanti Desember ini kira-kira proses-proses P5 P2RA-nya itu ada di mana? Misal proses perencanaan P5 P2RA itu apa? Apa kegiatannya? Apa prosesnya? Misalnya seperti misalnya kemarin waktu selesai pelatihan itu teman-teman kan diminta untuk melakukan diseminasi kan kepada teman-teman di madrasahnya bahwa ada kegiatan pendampingan seperti ini untuk pilot projectnya kurikulum merdeka di madrasah kita misalnya terkait juga dengan P5 P2RA tadi. Kemudian dari situ ada nggak rekaman-rekamannya? Ada nggak rekaman-rekaman proses-proses itu di Min 2 Wajo ini? Kumpulkan itu Ustadz. Ya, kumpulkan itu. Oh, ada. Ada Jito. Kemudian malah Ada. lebih bagus, malah lebih bagus lagi tuh, Ustadz. Buatkan publish di sosial medianya kita. Misalnya apakah di Instagram, apakah di Facebooknya Min 2 ya, atau di seperti itu. Kemudian itu dari proses perencanaan Ya. ini perencanaan pelaksanaan implementasi IKM ini. Atau misalnya di perencanaan P5 P2RA-nya itu apa? Buatkan Ki jejak digitalnya, kemudian publish. Kemudian proses kegiatannya itu apa saja Oh, ya? ya.
proses kegiatannya itu apa saja, misalnya dari MI itu kan ada ada 2-3 ya project ya, misalnya di semester 1 ini ada berapa project, di semester ganjilnya berapa project, karena kalau hitungan P5 P2 RA itu kan hitungannya per tahun istilahnya ya, itu hitungannya per tahun per kelas ya. Ya, bukan per fase ya Ustadz ya, Per bukan per tahun. fase, tapi per Ya, betul. tahun, per kelas ya. Jadi berapa? Misalnya Betul, kalau betul. 3, di Ya, semester 2, betul. di semester ganjil ini 2 proyek, nanti semester depan itu 1 proyek. Direkam semua itu Ustadz, buatkan ininya, buatkan sosial medianya, publish di Instagram kah, di Facebook kah, di mana kah, ya, yang bisa dilihat banyak orang bahwa inilah yang ada di mini. Jadi bentuknya tidak mesti harus produk. Oh harus Oh ya, ada makanan, harus ada apa gitu ya. Bol- Dipamerkan megah-megah, kemudian ya em, dipamerkan, enggak mesti begitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan untuk itu supaya ada kesan dari proses pembelajaran ini mau diadakan ya enggak masalah juga. Misalnya di akhir tahun ya, kita lakukan panen raya istilahnya, atau pekan pekan raya P5 P2 RA dari proses-proses itu. Enggak apa-apa, masalah. Tapi dari proses pameran itu ya itu tadi ada yang ada dalam bentuk produk ya, ada juga dalam bentuk video ya, video pembelajaran atau video-video pembuatan apa gitu, seperti itu. Bisa bisa juga, bisa seperti itu. em, boleh kami laporkan nih, Ibu barangkali. Iya, Eh, silakan Ustadz. Iya, Salah satu bentuk dari segi medianya. iya, Jadi kami sekarang sementara apa namanya mau bikin web untuk web. Oh Min iya, 2. Nah, iya. dari situlah nanti seluruh aktivitas kita lakukan. Dan sekarang Oke, siap. sementara kami lakukan untuk mengakses ini kegiatan kami hubungannya dengan PR2, P5 P5 R2, Iya, P2RA. P2RA. Iya, Itu adalah kami fungsikan humas kami. Jadi kami sudah ada berita. iya, Berita siap. setiap kami liris ke kabupaten, Iya, kemudian kabupaten ke provinsi. Maksudnya iya, ke provinsi, kemudian Kementerian Agama provinsi. iya, Nah, siap. salah satu bentuknya ini dari segi value. Iya, P5, P2RA ini kami iya, setiap iya, apa kami salam, salim, senyum, iya. sopan dan santun. Nah, ini terlaksana setiap minggu ini, setiap selesai upacara ini. Selesai Oke. upacara, maka ini terlaksana 4S ini bagi seluruh siswa. 4S ini tadi. Iya, Setiap selesai upacara. iya, Ada salam, ada salim, iya, iya. Kayaknya agak agak aneh ini ada Ustaz. senyum, ada santun, ada apa. Dan ini sudah terjadi apa ya humasnya Kementerian Agama, Kabupaten Wajo bagi 3 provinsi. Tentang berita-berita terkait dengan kegiatan di Min 2. Sementara kami berupaya sekarang ini untuk membuat web. Nanti lebih alhamdulillah kami sudah yang disampaikan tadi Ibu Esti tadi, kami sudah laksanakan berbagai macam, apakah di FB, TikTok, begitu juga media. Terima kasih. Iya, ya, terima kasih Ustadz, pencapaian yang luar biasa ya dari Hanya, Mindua hanya Wajo. informasi. Iya, tapi Ya. ya nanti dikasih masuk saya juga di Google Drive-nya Ustaz. Saya butuh itu untuk bisa membantu promote dari teman-teman yang ada di Wajo ini. Misalnya dalam pemahaman begini, jejak-jejak itu jangan sampai ada yang hilang gitu. Jadi jejak-jejak itu ada yang jangan sampai yang hilang, itu menjadi bagian daripada proses kerja kita ini yang 6 bulan ini. Itu yang satu. Yang kedua terkait dengan tentang pembuatan
web juga itu bagus juga Ustadz. Itu. Jadi apapun yang kita lakukan itu masukkan saja. Mulai dari misalnya teman-teman yang ada yang kemarin ikut pelatihan, misalnya ada kemarin foto-fotonya ya proses pembelajaran, kasih masuk saja semua itu Ustadz. Jadi itu menjadi bagian daripada proses membangun implementasi kurikulum merdeka yang ada di Min 2 Wajo ini seperti itu. Ya. Termasuk juga Lagi proses-proses satu hal lagi, ya, ya, Ustadz. lagi satu hal lagi kami perlu entahlah apakah laporan atau informasi namanya ini. Ya, Ustadz. Jadi nanti seluruh dokumen Ya. di Min 2 Wajo ini, seluruh Iya, Ustadz. dokumen sekolah. Ya. Apakah itu dokumen guru, tata Ya. usaha, begitu juga dokumentasi ada itu kami nanti satu titik ada di drive. Oh iya, iya. Jadi kalau tidak keberatan Ibu nanti kami kirimkan nanti linknya itu dari Min 2. Nanti di situlah nanti bisa dilihat seluruh aktivitas dan aktivitas Min 2. Dan tentunya kami sangat mengharap koreksi kritik sekalipun kami butuhkan untuk jadi kami tidak kami kurangi manual. Iya, betul. Termasuk perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran kami ini bukan lagi di print out. Jadi kami simpan di drive. Oke. Jadi nanti siapapun yang butuhkan silakan bisa dibuka di drive dalam bentuk PDF. Oke, siap. Ya, ini menuju ke digitalisasi. Betul, Ustadz. Terima kasih. Ya. Demikian informasi terkini. Iya, terima kasih Ustadz Bakri terkait dengan Pak Kepala Madrasah kita. Pencapaiannya ini perlu diapresiasi ya Ustadz, teman-teman juga Bapak Ibu pengawas. Kalau berbicara masalah proses implementasi kurikulum merdeka, itu kan misalnya terobosan yang sudah dilakukan oleh Pak Bakri ini kan terobosan yang baik tentunya yang bisa kita contoh bersama ya. Dalam pemahaman begini, artinya untuk program madrasah misalnya madrasah digital ya, sebenarnya kan sudah menuju ke situ. Madrasah digital itu kan segala akses administrasi pembelajaran itu tidak lagi berbasis paper, jadi sudah paperless gitu ya, sudah paperless artinya bahwa bahan-bahan perangkat itu semuanya ada di Google Drive dan itu penting. Itu jadi sudah menuju ke madrasah digital itu sebenarnya madrasah atau Ustadz itu satu. Dan kemudian jadi dari program madrasah digital itu ya salah satunya itu tadi. Nah, itu tadi. Jadi masukkan nanti di kom itu bisa masukkan di kom itu Ustadz terkait dengan tentang karakteristik madrasah tak masukkan di situ. Kemudian yang kedua terkait juga dengan tadi kegiatan program sapa, salam, santun gitu ya Ustadz ya, 3S itu tadi ya. 4S itu. 4S. Oh ya 4S tadi. Yang 4S itu ada kan merupakan ada sekarang namanya Madrasah Ramah Anak ya MRA, Madrasah Ramah Anak. Ya, artinya bahwa programnya namanya Madrasah Ramah Anak. Tapi bahasa kegiatannya bisa banyak hal Ustadz. Misalnya seperti tadi Ustadz ada kegiatan setiap pagi sapa salam santun ini ya silaturahim sama guru-guru itu menyambut siswa itu ya dengan ramah, tentunya tidak ada lagi guru-guru yang mukanya cemberut, mukanya mata musuh ya di madrasahnya. Itu kan kegiatan. Jadi ada bahasa-bahasa pemrograman yang bisa ditautkan di komnya kita, di karakteristik madrasah. Kemudian nanti kegiatan-kegiatannya itu apa saja? Kegiatan-kegiatan itu adanya di mana? Ya, dimasukkan saya di karakteristik situ, Ustadz. Kemudian terkait di perencanaan di komponen ketiga dari kom itu kan ada namanya pengorganisasian pembelajaran. Ya, pengorganisasian pembelajarannya itu nanti dituliskan, ditautkan di situ organisasi pembelajaran yang seperti apa yang ada di Min 2 Wajo itu. Ya, misalnya terkait tentang segala kegiatan-kegiatan yang ada sentuhannya dengan kurikulum merdeka ya, misalnya
di organisasi pembelajaran itu dituliskan intrakurikulernya apa, kokurikulernya apa, ekstrakurikulernya apa. Seperti tadi misalnya dari muatan lokalnya di kelas awal itu ada BTQ, kemudian di kelas 4, 5, 6 ya terkait tentang bahasa daerah. Itu di pengorganisasian pembelajaran dicantumkan Ustadz. Seperti itu. Kasih Ya, tausiahnya luar biasa. ya, seperti itu Ustadz. Oke, ada lagi? Kalau untuk yang anunya Tabe, perangkat pembelajarannya yang Min 2 ini gimana? Sampai di mana progresnya? Eh, eh, Sementara ini berproses Ibu, jadi mulai dari awal kami dulu. Iya. Kami minggu lalu kami sudah apa namanya seluruh teman-teman itu baik yang kurikulum merdeka begitu juga Iya. yang ke-13 mulai dari awal, maksudnya mulai dari kalendernya kita benahi semua dulu sampai di saat sementara berproses. Oh iya, terutama juga saya ingatkan juga Ustadz Tabe untuk teman-teman di Min 2 Wajah juga ini kan terkait tentang ini apa namanya perangkat-perangkat pembelajarannya mulai komnya ya, kom itu sebenarnya kan yang menjadi isian besarnya itunya adanya di ini Ustadz ya, yang adanya di perencanaan pembelajaran di komponen 4-nya ya, mulai dari analisis Apa tuh? CP-nya, TP-nya, Ya, kemudian ATP-nya, RPP-nya, ya, sampai pada ya. lampiran-lampiran terkait dengan RPP-nya. Di situ ada lampiran bahan ajarnya, Oh ya, ada lampiran asesmennya. Itu aja sampai itu udah selesai kita punya ya, ya. pekerjaan untuk semua mata pelajaran. Ya, yang saya maksud tadi udah tadi dari awal. Ya. Jadi kami istilahnya gini, kami ada apa melalui KKG internal, Oh iya. internal ada kesepahaman tentang bagaimana minggu efektif, hari efektif, kemudian masuk ke nanti itu kan dasarnya tadi ke CP-nya itu kan bahan ajarannya kan awalnya dari data pendidikan. Iya, betul. Minggu efektif, Iya, minggu efektif, hari iya, efektif, iya, barulah ke yang lainnya. Inilah yang kami bangun ada kesepahaman. Artinya kesepahaman ini guru harus tahu, bukan iya, betul. hanya sekedar copy paste, Iya, tetapi betul. harus ada pemahaman. Nah, itu yang Iya, kami bangun dulu. iya, Jadi sementara kami berproses yang dikomandoi oleh koordinator kurikulum Pak Mustaqim. Nah, ini oke. sementara. Iya, Nah, sekali demikian berkait progres iya, terima karena kasih Ustaz. kami buat dua satu kom, satu apa ya, satu kurikulum merdeka K13. kurikulum ke-13 Oh iya, iya. ya. Ya kami dua Oh mungkin iya. agak lama karena kami buat dua KTSP, satu IKM dalam bentuk kom, satu ke-13 Iya, otomatis kami dulu mengakomodir semua permasalahannya. Ya, sekarang demikian progres iya, kami di dua iya, wajah. iya, Sementara terima berjalan kasih. KKG, ini masalah tadi Oh iya, yang siap. berkaitan tadi bahan ajarnya, RPP-nya, itu Iya, tadi mulai dari tadi kalender pendidikan, minggu efektif, hari efek, apalagi prosen, protah, nanti iya, segera demikian. iya, Ustaz. Nanti itu semua nanti itu akan ter terkumpul di satu pintu itu tadi di drive. Nanti selesai nanti kami akan kalau tidak keberatan kami akan bagikan ke ibu sebagai untuk kritik sekalipun untuk supaya membangun. Demikian, terima kasih. Iya, iya Ustaz. Ya terkait tentang ini apa namanya perangkat-perangkatnya memang semuanya kalau untuk di tahun pertama ini kan kita baru mulai ya Ustadz ya. Jadi di kelas 1 sama kelas 4 artinya kita ada pemilahan memang materi
yang terpisah Betul. antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Memang harus Betul. duduk duduk Oke, siap. duduk bersama ini ya. Kemudian Betul. itu Ah, satu. Yang kedua, ada penentuan atau apa namanya keputusan yang harus diambil oleh Satuan Madrasah di Min 2 ini betul. untuk menetapkan di kurikulum mereka kan ada pilihan Ustadz ya. Apakah materi-materi yang ada di kurikulum Merdeka ini mau dijalankan secara tematik atau secara mandiri mapelnya ya itu yang kedua. Jadi ada dua formasi kalau di MI itu bisa dilakukan secara tematik atau secara mata pelajaran. Tapi kebanyakan yang saya lihat itu untuk di kurikulum Merdeka MI itu dia menjalankannya secara mandiri, jadi secara mata pelajaran, tidak lagi secara Belajar tematik. mandiri. Iya, secara tematik. Tapi ya, dalam panduan IKM itu, Ustadz, sebenarnya memang ada juga ruang untuk mata pelajaran itu dilakukan secara tematik, ada juga. Ya, jadi itu keputusan yang harus diambil oleh satuan madrasahnya. Kenapa? Karena kalau kita mau berbicara masalah tematik itu kan adanya di K13 ya Ustadz ya. Ya tematik itu kan yang namanya tematik itu berdasarkan tema, bukan lagi berdasarkan mata pelajaran yang ada. Jadi itu juga satu hal yang harus dirubah mindsetnya teman-teman kita, teman-teman guru dari mindset tematik ke mindset mata pelajaran. Nah, seperti itu. Meskipun sebenarnya banyak dari guru-guru MI itu juga mindset awalnya memang sudah mindset mata pelajaran sih ya seperti itu. Itu yang selanjutnya. Jadi banyak hal yang harus diduduk bersamai Ustadz terkait tentang ini terkait tentang bagaimana kita mengatur perencanaan pembelajaran yang ada di Satuan Madrasah Tak. Nah, itu. Kemudian di apa ya, di alokasi waktu yang ada juga ini banyak juga hal-hal yang apa yang harus diduduk bersama ya Ustadz ya terkait tentang alokasi waktu mana waktu yang efektif, mana waktu yang tidak efektif. Kalau berbicara masalah kalau di K13 ya kita berbicara masalah minggu efektif atau pekan efektif karena Oke. kalau di K13-nya ukurannya itu kan dia pekan, ya pekan efektif. Artinya Betul. Betul. Ya. satu tema atau satu subtema Ah, itu adalah pembelajaran untuk kebutuhan satu pekan, ya satu pekan. Jadi betul. hitungannya per pekan dan RPP-nya itu RPP untuk kebutuhan satu pekan, bukan untuk maaf RPP itu untuk kebutuhan satu hari, bukan satu hari ya. Jadi RPP-nya untuk kebutuhan satu hari. Beda kalau RPP-nya mata pelajaran. Kalau RPP mata pelajaran hitungannya ya JP. Nah, itu bedanya antara tematik dengan eh, mata pelajaran seperti itu. Oke. Ya. Jadi ada hal-hal teknis yang seperti itu yang harus dipahamkan ke teman-teman guru. Jadi Sementara berproses ya, Bang. ya, siap. Jadi Ya. itu juga penting misalnya pembuat program tahunan misalnya kalau di K13 ada kan program tahunan, ada program semester ya tinggal KD-KD yang ada kemudian dibagi dua jadi program semester. Ah, Kalau di kurikulum Merdeka kan ya tetap misalnya kita menyusun program tahunan itu berdasarkan fasenya. Ya, berdasarkan fasenya. oke, oke, Berdasarkan oke. fasenya kemudian dipilah lagi menjadi tahun pelajarannya. Oke, Ya, oke, seperti oke, itu. siap. Iya, iya. Siapa lagi? Ada lagi barangkali yang teman-teman di sini yang mau disampaikan barangkali terkait tentang progres pencapaian. Saya tunggu ya nanti di ininya di tautan grupnya ya. Apa-apa saja yang kurang pas. Saya pikir saya sudah. Kalau dari bidang saya pun itu terkait dengan digitalisasi madrasah, sudah Iya, banyak teman-teman ini sudah membuat web sendiri. iya. Saya coba masuk melihatnya, membuka webnya, alhamdulillah
dari sekian blog-blog yang dia bikin di webnya, di situ semua kegiatannya, Hmm, administrasinya, ya. terkait dengan kemudian regulasi-regulasinya. Alhamdulillah sudah terbangun lebih ini dari beberapa madrasah dengan membuat web tersendiri dari untuk setiap satuannya mereka, Bung. Iya. Kemudian yang sangat menarik itu adalah terkait dengan pembiasa yang salah satunya tadi dipaparkan oleh Ustaz Haji Bakri Wakamatnya dari Kamat. 01-nya Mindua itu sudah Kamat. bagus lah. Salah Iya. satunya salah satu pembiasa yang Nalur harus Pak ini diperhatikan. anggota. Mari andalan mah kepala madrasah andalan itu, Bung. Iya. Wah, adalah mana nih? Kembali ke pangkuan. Ah, Itu kemarin jadi ini kemarin pun saya coba-coba. Itu kan salah satu juga apa namanya bagian daripada alternatif intelijensi merangkali AI ya. Karena saya coba AI. lihat di situ salah satunya adalah Google Grab Iya. AI. AI. Iya. Jadi kemudian yang sangat menarik kalau saya pun di Binangku sekarang, saya lebih fokuskan dulu kembali ke perubahan karakternya, melihat yang lagi viral lagi sekarang ini terjadinya bullying di beberapa sekolah. Mudah-mudahan di madrasah kita tidak terjadi, ini Pung. Iya. Makanya saya selalu mengingatkan teman-teman di binaan saya itu fokus P5-nya dulu, kita bangun jiwa raganya. Iya. Contohnya kayak tadi yang saya sampaikan bahwa ketika anak masih ditemukan sering bullying, sering menampakkan makan sambil jalan, minum sambil jalan, maka angkatlah satu tema yang sangat apa namanya terkait dengan karakteristik siswa kita yang setiap hari perlu dibenahi. Di Iya. antaranya adalah bangunlah jiwa raganya. Nah, disitulah dia bikin apa namanya modul terkait P5 untuk pembentukan ini karakternya, Pung. Salah satu contoh kemarin, Pung, ada madrasah binaan saya, dia temukan siswanya hampir berkelahi. Maka saya coba-coba membimbing beliau membuat P5 dalam satu modul dengan alur bahwa kasih dulu materi pembahasan, kemudian lebih apa namanya lebih menarik dia kelompokkan tadi anak yang sudah berantem, dia kelompokkan sekalian karena di sini kan materinya bangunlah jiwa raganya. Alhamdulillah cuma berapa kan tidak cukup sampai 3 hari katanya Pak sudah baku saling merangkul. Nah, ini alhamdulillah ini salah satu bentuk pembangunannya apa namanya jiwa raganya lewat kegiatan P5 P2RA di situ, Pung. Iya. Jadi temanya Makanya tadi bangun itu jiwa. ya, bangunlah jiwanya. Ya, Ya, betul. itulah makanya Pung tadi saya agak cenderung larinya ke sana terutama kita madrasah yang lebih apa namanya lebih banyak memperlihatkan ciri khasnya sebagai madrasah karena kita itu unggul di masalah sikap, terutama masalah karakternya anak-anak. Jangan sampai kita terlalu melupakan terlalu banyak kegiatan produk melupakan yang sangat mendasar yang perlu ditanamkan dalam jiwanya anak-anak, terutama ini terkait dengan sikap. Makanya itu tadi pemantik saya Iya, adalah pemantiknya. membangun merubah karakter siswa daripada kurikulum merdeka lewat P5-nya pun. Iya. Nah, itu Iya. pun sekadar dari anak yang selama ini saya sudah coba apa namanya untuk teman-teman di dinas saya pun. Iya, insya Allah. Iya. Masih ada anunya teman-teman bisa Iya, Ustaz. Iya. Saya Iya. kembali ke belakang. Iya. Iya, makasih Ustadz. Memang di P5 P2RA terkait tentang tema membangun apa tadi membangun jiwa raganya ya, bangun jiwa raganya itu ya hal-hal upaya yang sudah kita lakukan itu kan sudah luar biasa itu Ustadz ya. Tapi yang harus juga ditekankan harus menjadi titik tekan di sini adalah
proses kesadaran anak-anak terkait tentang perundungan ya, bullying itu kan jangan sampai ada hal-hal ini, hal-hal yang berulang yang mungkin saja tidak terjadi di lingkungan madrasah kita, tapi di Iya, lingkungan betul. masyarakatnya, di lingkungan rumahnya itu yang harus kita counter. Jadi jadi yang kita harus tekankan itu pada aspek encourage, aspek apa kesadaran anak bahwa tidak bagus itu Pak Bully Ki, sama teman tak nak misalnya seperti itu. Ada banyak hal-hal yang ini yang harus dikedepankan, terutama nilai-nilai P2RA itu kan yang syarat dengan nilai-nilai moderasi beragama ya Ustadz ya. Jadi moderasi beragama dalam pemahaman di situ, kalau misalnya madrasah kita sudah masuk infiltrasi ke nilai-nilai P2RA itu sebenarnya nilai-nilai moderasi beragama itu ada. Jadi moderasi beragama bukan hanya dari aspek eh, eh, agamanya yang bukan bukan agamanya yang mau dimoderasi, karena tidak ada agama yang dimoderasi ya, tapi aspek cara pandang beragamanya itu yang harus kita moderasi. Jadi aspek-aspek kehidupan itu juga masuk nilai-nilai agama, bahwa tidak boleh saling saling mencela, saling mengganggu apa ya dalam lingkungan madrasah. Jangan sampai misalnya kita juga sebagai pengawas misalnya Ustadz, atau Pak Ustadz Bakri ya sebagai kepala madrasah, kita fokusnya ke lingkungan anak-anak. Oh, enggak boleh ada bullying, tapi di lingkungan kerjanya kita juga ada saling membuli, itu ya tidak tidak pas gitu ya. Jangan sampai Gurunya Siap, saling siap. bully. guru anak-anaknya di anak-anaknya harus P5 P2 ya, baru gurunya baru bombe-bombe. Aduh, terus saya bilang enggak apa itu. Jadi Ya, moderasi, cara pandang memoderasi di setiap aspek sudah kehidupan pun itu harus yes, ada. Iya. ya, Tapi aduh lagi panas-panas ini ya. Ustadz, habis Sedikit MD. barangkali mungkin informasi lagi nih Bu ini. Iya, silakan Ustadz aku pakai. Ini jadi kebetulan kami apa namanya ini kebetulan Mindua Wajo Iya, diberikan kepercayaan dari kami Kanwil Profesor Selatan itu adalah iya Ustadz. Iya, pelopor madrasah pelopor madrasah beragama. Masya Allah. Iya, siap. Iya, Jadi sehingga kami tadi rancang itu empat S tadi nih. oh iya siap. Untuk apa nih tidak terjadi ada perundungan, ada bully baik secara verbal begitu fisik. Iya, Dengan adanya tadi 4S ini tadi, iya, ini turunannya tadi moderasi beragama tadi salah satu jadi 4S. iya, Ya, salam. iya. Nah, di sini salim juga. Salam Salam salim ya. siapa? Salam salim apa lagi Ustadz? Salam salim Senyum. 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 Apa lagi satu? Siapa? Oh sapa. Ini di sini salimnya kan berbagai macam versi salim. Jadi kita mau Saling siapa? Senyum siapa? Mm-mm. sopan Sopan. Oh, berarti 5 dong. Eh, ya silakan Ustadz. santun. Santun. Sopan, Iya, sopan di iya, sini dalam artian verbal, kalimum, iya, sopan dan santun. iya Ustadz. Begitu juga perundungan. Dengan awalnya tadi ini perlakuan seperti ini. Dengan Iya, orang berjabat tangan, pastikan menghilangkan jarak di antara anak-anak itu sendiri. iya Ustadz. Dengan senyum, senyum itu tadi, sehingga ada kesejukan baik guru begitu juga siswa, sehingga ada ikatan Iya, emosional apa namanya guru dengan peserta itu. iya, Sekarang demikian. iya, Jadi iya, Mindua iya. ini ada pelopor Masya Allah. moderasi beragama. Nah, Luar ya. biasa Ustadz, Ustadz biasa. Ustadz sudah anu, Ya. Siapa dulu sudah kepalanya? sudah pelatihan moderasi beragama Jalan juga semua. Ustadz ya. Jadi Iya. belum itu pelatihan, belum sih tetapi Oh, saya barangkali
Saya pertama barangkali di MA dulu. Sejak dicanangkan IKM ini melalui workshop tingkat profesi. Oh iya, Ustaz. Iya, siap Ustaz. Jadi dalam bentuk pelatihan atau diklat belum pernah, tetapi dalam bentuk workshop sosialisasi kami sering. Oh iya, Ustaz. Baik tingkat nasional, begitu juga dengan provinsi. Oke. Artinya apa namanya ya semakin bingung juga. Iya. Ya semakin bingung juga ini. Bukan sih tahu tetapi enggak. Iya. Tapi Iya. minimal sudah ada yang dikenal tentang IKM. Iya. Ya itulah makanya kemarin saya menulis juga terkait tentang sinkronisasi, Ustadz. Mudah-mudahan bisa nanti dipresentasikan di data di Kendari atau di mana ini terkait tentang sinkronisasi nilai P2RA itu kaitannya dengan moderasi nilai yang ada di moderasi beragama. Karena ini menjadi moderasi beragama itu kan tautannya dengan proyek P5 P2RA itu sangat kental, dan ini belum ada saya lihat yang menulis itu, jadi saya mencoba menulis itu dan mempresentasi. Alhamdulillah ini sudah akan di coaching klinik nanti di Kendari Ustaz bulan ini. Jadi luar biasa. ya bahan-bahannya ya dari proses-proses kita melaksanakan P5 P2RA ini Ustaz. Jadi alhamdulillah terkait tentang pelaksanaan P5 P2RA inilah yang mestinya lebih banyak mengedepankan pembentukan karakter memang Saya karakter setuju guru, value-nya. siswa, iya. Juga Ya, termasuk orang tua nanti komite madrasah juga turut andil dalamnya, ya. Iya. Begitu Ustaz. Jadi nanti di akhir ini akan ada penilaian juga Ustaz, toh, evaluasinya. Ada rencanakah di Min 2 nanti akan ada proyek ada planning untuk pameran karyanya Ustaz di bulan berapa? Siapa tahu bisa ke jalan-jalan ke situ. Di Ustaz di Ustaz Rasidin, ada planning ke arah situ kah? Oh, atau secara kabupaten ya, di tingkat kabupaten ya, kalau tidak salah saya ingat-ingat kemarin Ustadz Rasidin bilang ya, akan ada proyek kah nanti di Wajo terkait tentang ini yang apa? Yang Ada nanti HAP ya. ada kegiatan Madrasah Expo nanti di Bulan berapa tuh Ustadz? kegiatan Hari Amal Bakti. Terkebetulan Hari Amal Baktinya tingkat kabupaten dibarengi dengan Madrasah Expo. Nanti di situ berapa? Membawa hasil-hasil November proyek dari madrasah 19 masing-masing. sampai tanggal 22. Oh, 19 sampai 22 November. Ya, dengan segala senang hati malahan lebih bagus lagi nanti. Bisa Bamparu. Oh iya, bisa. Ya, jadi persiapannya, jadi Ibu mungkin dari BDK atau baik pribadi itu nanti ya, halo. Expo Kemenak Expo. Oh, November, bukan Desember ya Ustaz ya? Bukan Itu Desember kontennya. ya? Iya, November. Oktober kalau tingkat kabupaten. November tanggal 19. November sampai tanggal 22. 19-22 di Ustaz. 19 sampai tanggal 22. 19 ya. saya Dengan segala senang hati sangat kami harapkan kehadiran BDK lebih bagus lagi kalau Ibu Sistian yang datang. Oke, siap. 19 sampai 21 ya Ustaz ya. 22 penutupan. 19 sampai 22 Oktober. Desa Bamparu. November. Desa Bamparu. Di mana itu? Di lapangan sepak bola Sabamparu. Sabamparu. Yang kemarin Sopeng. kita lewati. Oh, Sopeng. Oh, dekat perbatasan dengan Sopeng dengan Wajo. Oh, begitu. Iya, siap. Oh iya. Ya, harus lewat Bulu 2. Dekat dari persimpangan jalur Kebone. Oke.
Jadi untuk persiapannya nanti itu bisa nanti teman-teman itu mempersiapkan perangkat pembelajarannya yang ada yang bisa di ini ya, Ustadz dipamerkan bisa itu perangkat komnya, kemudian kalau misalnya ada produknya bisa dianukan, kemudian videonya, video apa namanya ini Ustadz bisa progresnya mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada aspek-aspek evaluasi-evaluasi yang dilakukan dengan apa namanya dengan melibatkan stakeholder yang ada misalnya dari orang tua wali murid, kemudian dari komite, dari mungkin dari eh, apa namanya dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya misalnya seperti kemarin kan 17 Agustus kan banyak tuh kegiatan-kegiatan yang bisa diambil itu ya terkait tentang kemerdekaan misalnya ada yang melatih melatih di madrasah tak yang melatih dari polisi kah dari Kodam kah misalnya seperti itu ya Ustadz Rasidin ya iya jadi Iya, ya iya. dalam bentuk gambar misalnya ada foto-foto yang bisa bisa diperlihatkan atau bisa dipamerkan seperti ini progres anunya ya jejak-jejak digital tak ya jejak-jejak videonya ya, seperti itulah ya mesti di Jadi KB ya, pun jadi ya. semacam yang berbentuk kegiatan, Mm-mm. bisa dibentuk video saja nanti Bisa mungkin di bisa situ. nanti ya Iya, nanti bisa di semacam ini eh, pun. Contohnya kemarin salah satu teman mengangkat olahraga tradisional yang mm, hampir punah ini yang akan dimunculkan. Mungkin tinggal video-videonya saja nanti di situ pun dibawa. ya betul videonya bisa Nah, dibawa dari kemudian ada televisi gitu ya ada televisi dari jadi bidang itu yang studi diputar-putar olahraga kemarin pun guru olahraga kemarin bilang ya terlibat ke guru olahraga Kak. Terlibat iya seperti apa semuanya yang memunculkan dia angkat di situ di P5-nya adalah apa namanya nih olahraga tradisionalnya pun ya diangkat di ya situ. ya jadi bikin videonya itu nanti di apa diputar berulang-ulang itu nanti jadi ada televisi besar misalnya atau Ustaz Iya karena ya. televisi yang bisa Ada dicolokin ini smart tuh smart TV. smart TV itu Ya, dicolokin ini apa USB-nya gitu seperti itu jadi itu yang dilihat oleh masyarakat pada saat ya, nanti pameran karya di expo-nya nanti ya ya. ya silakan Ustaz Eh, Malahan, Bu, satu lagi Bu ya. ya Jadi silakan kami ini Ustaz nanti kami di Min 2 ini sebentar berjalan sekarang. ya Jadi kami apa ini P5R P5 P2RA-nya ini kami ya masukkan di Pramuka. oh Jadi ya bisa di Pramuka itu ada namanya Hasta Karya, kerja hasta Hasta karya Karya. Jadi di situ masuk Hasta Karya, kerajinan tangan. Nah, oh iya kerjaan prakarya tangan, jadi ada hubungannya dengan P5 P2RA-nya. Di situ nanti kolaborasi antara IKF Kurikulum Merdeka dengan Iya, dengan ininya ya, hasta-hasta karya. Oke lah kalau kami sudah hasta masukkan karya. PRA-nya di Iya, Pramuka. Salah satu yang ada di Pramuka adalah Hasta Karya. iya. Ya, Iya, kerjaan tangan dalam bentuk oke. Iya, tapi Ustadz Pak Kamat terkait dengan pramuka. Pramuka itu kan jadi pilah kegiatan ekstrakurikuler dengan kokurikuler. Kalau P5, P2R itu kan kokurikuler Ustadz ya, kokurikuler. Terkait dengan ekstrakurikuler misalnya terkait kepramukaan dia bentuknya ya. ekstrakurikuler jadi nanti di Ya pengorganisasian betul. pembelajaran Komta ekstrakurikulernya misalnya tentang pramuka tapi kokurikulernya tentang hasta Oke. karya yang terkait tentang P5 P2RA-nya jadi jangan campuri ekstra dengan itu maksudnya ya Oke, siap. Oke. itu yang saya ingatkan seperti itu. Jangan sampai
ada kan aturannya jelas itu kalau di kurikulum Merdeka ya, sama seperti di kurikulum K13. Kalau K13 itu Ya, kan ekstrakurikuler wajib itu pramuka ya, tapi kalau di kita di kurikulum betul. Merdeka itu kan tidak lagi, mestinya ya mau pramuka kek, mau PMR kek, atau misalnya apa namanya UKS kek atau apa gitu ya. Nah, silahkan monggo, tapi jangan apa campur antara ekstra dengan ko-nya. Nah, jadi Harus ekstra tersendiri, kokurikuler sendiri. tersendiri anunya Iya, iya, ekstra dengan iya, kurikuler. iya, Memang Bu iya, sekarang ini iya, kalau di kami dari Kepramukaan itu sudah mengimplementasikan juga kurikulum merdekanya di iya, dalam, iya, termasuk kegiatan-kegiatannya. iya, Contohnya pun pembentukan karakternya lewat pengimplementasiannya 10 dasar dharmanya itu yang paling utama. iya, Kemudian adanya produk-produk yang dihasilkan seperti hasta karya yang dimasukkan dengan Kama tadi itu salah satu bagian dari bisa produk yang P5, diperoleh P2, tapi dalam kegiatan P5. ekstrakurikuler. Hmm, Ekstrakurikuler. Karena kalau di kurikuler kan ada apa namanya, ada dokumen pendukungnya yaitu modulnya, alurnya. Kalau di kurikuler semacam ya, ada ketika ada yang ya, terkait dengan hasta karya mungkin produk-produk kan ada modul yang melatar belakang itu yang mengatur alurnya untuk menghasilkan produk tersebut. ya, Demikian barangkali pun untuk ya, pemetaan antara kurikuler dengan iya, ekstrakurikulernya pun. iya Ya, betul, kami iya, pun memang sudah menerapkan mengimplementasikan juga kurikulum merdeka di kegiatan-kegiatan kepramukaan pun. iya, iya, Iya pun, iya, demikian siap, sekedar iya. laporan. Oke, ada lagi yang bisa dikomunikasikan di sini, Bapak Ibu, teman-teman, dari kepala madrasah ke Pak pengawas kita. Yang lainnya mana nih? Sudah ya sudah Pendengar siap. kapan pun. Jadi Eh, kalau tinggal Ali pun insya Allah nanti minggu depan ya, Insya Allah. nanti kita komunikasikan waktu jadwalnya lagi untuk Alia. Iya. Oh iya, Ustaz. Karena Jadi ini kalau hari juga sudah terakhir ini juga iya, pengawas yang 3 orang. iya. Tapi kalau misalnya kalau untuk apa namanya itu yang saya minta dulu untuk yang di grup apa yang di Google Drive itu saya lihat dulu anunya Eh, perangkat-perangkatnya. Kalau misalnya iya, iya. memungkinkan nanti kita menyediakan waktu secara offline ya mau bikin kita terserah nanti apa Ustadz sebagai pengawas dan memformat dalam bentuk workshop atau apa kita gabung-gabung lagi ya Iya, iya. terkait anunya pendanaannya untuk teman-teman untuk itu supaya bisa langsung kita action apa saja yang sebelum kita masuk nanti di bulan November toh exponya di awal-awal Iya. kan kita sebelum expo lah kita saya bisa turun lagi ke teman-teman tinggal teman-teman yang menyediakan ininya ya waktunya kita gabung lagi apa-apa saja yang secara offline ya kita bisa ketemu lagi meskipun kita tidak di format secara ini tapi bisa secara mandiri saja Ustadz Tabe. Oh iya, iya. Ya, Itu tadi anunya pun link eh, Google Drive-nya di anu saja bagus pun dikirim di. sudah ada di deskripsi Saya grup coba-coba buka tadi di ini grupnya BDK di Wajo Sopen tidak ada pun. ada itu di bagian bawah Ustadz ini nih. Oh, ini bagus, Pak. Saya coba-coba Iya, nanti yang coba paling bawah kembali. kumpulan data pendampingan Wajo. Saya simpan situ Oh, aja. iya, iya. Iya. Nanti saya Nah, kembali. jadi di situ, jadi sudah ada ini. Saya anu dulu ya. Saya share screen dulu ini. Di sini Ustadz Tabe. Mana-mana. Saya share dulu ya. Ini Tabe Ustadz. Ini kan ini di WA ya. Kita lihat nih. Ini kan di WA ini ya, Ustadz. Di IKM ini ya, Ustadz. Iya, 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 iya. Dan Oh iya, Wajo. betul, betul. Ini di Ya. sini jadi tinggal klik di ini. Jadi di sini saja masuk. Misalnya di min 2, min 2 klik saja ini. Kemudian nanti kalau mau nambah file atau foldernya klik kanan saja atau ini ya. Tinggal Iya, upload iya, saja di iya. sini supaya saya bisa lihat sampai di mana anu tak
Iya, terkait dengan. Kemudian kalau misalnya teman-teman juga misalnya nanti secara teknisnya eh apa namanya membutuhkan untuk pembuatan misalnya yang banyak krusialnya itu di teknis penyusunan Ustadz, di penyusunan di penyusunan dari CP menjadi TP itu banyak yang tidak kurang pas di situ juga nanti misal saya secara teknis bisa kalau misalnya mau bikin workshop silakan bikin workshop, mau online atau mau offline terserah nanti bagaimana kesepakatan teman-teman nanti saya akan bimbing di situ akan. Karena di situ memang pembahas saya lihat mas secara umum masih banyak rancu-rancu sedikit di Iya. situ. Atau Rumusan. misal iya, atau misalnya begini, bisa juga formatnya begini Ustadz. Formatnya juga bisa nanti pendampingannya per mata pelajaran Iya. saja. Misalnya kalau untuk karena misal kalau di MI kan mulai MI, MTS sama MA misalnya ada kan mata pelajaran itu kita anu saja dulu kita kamu berdasarkan mata pelajarannya. Jadi kan hitungannya kan fase bagaimana memilih mata-mata pelajaran itu per fasenya pada tingkatan kelasnya masing-masing kan seperti itu Ustaz. Ya. Jadi Iya, nanti iya. saya menyediakan diri untuk membantu teman-teman untuk bisa Oh iya. menyusun ini Insya Allah. Jadi mudah-mudahan kita di Wajak jadi pilot apa namanya ada percontohan, ada yang bisa dicontoh lah dari perangkat pembelajarannya ini. Iya. Iya. Jadi ini juga yang nanti akan dipakai di tahun-tahun berikutnya kan, tinggal yang Kalau ini. kemarin tuh waktunya saya dampingi MI sekecamatan Belawa merumuskan Pung. Kemarin saya buatkan bantu aplikasi Excel kemarin Pung. Jadi teman-teman tidak agak lama bikin merumuskan anunya. Kemarin dia bingung baru saja satu bab dia bahas agak lama. Kami memang kita ini 6 bulan belum selesai. Kita mau Iya. minta cuma berapa hari makanya setengah mati saya bikin kami memang dalam bentuk aplikasi perumusan Pung kemarin ini pun di KMI-nya. Cuma nanti pun Oh, ketika kita offline, saya mau perlihatkan sama kita oh iya gimana siap. bisa Ya, bisa juga mau. nanti dikirim juga ke saya supaya saya pelajari di mana Oh iya pasnya. iya iya Pung, iya. Ya, di mana anunya Ustadz. Ya, bisa dikirim saja Ustadz di Google Drive-nya Oh iya bisa. nanti saya kirim ke Saya bisa ambil di situ Anotapung. aja. Iya. Iya, iya, Iya. tabe. Iya. Sampai di sini saja. Ada lagi barangkali? Jadi nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut ya Ustadz di ada terkait hal-hal teknis-teknis yang kecil memang tetapi mungkin nanti bisa berdampak pada aspek pelaporan tak. Iya, ya kita bisa karena alhamdulillah kita di sini kan lengkap sudah ada semua tingkatan madrasahnya jadi mudah-mudahan menjadi ini ya jadi contoh yang baik buat yang lain ya. Bisa bisa. Oke, terima kasih Ustadz. Itu saja Oh iya barangkali. iya. Iya. Pak eh, Mustaqim bagaimana Pak Mustaqim? Sudah Pak tidak ada Pak Mustaqim Mustaqim? bagaimana? Ada hal-hal Dua. yang jadi saya tunggu Pak Mustaqim ya. Untuk sementara ini belum belum ada. Ya. Oke. Saya tunggu anunya ya. Saya tunggu kiriman ininya, filenya ya di Google Drive yang sudah ada ya, Ustadz. Iya iya siap Iya. siap. Nah, supaya saya juga bisa pelajari di aspek mana yang Ini saya. yang dikirim ini adalah kom dengan modul ajar. Kom, iya kom, komnya itu kemudian terkait dengan tentang analisisnya, Modul ajar. analisis CP-nya, Ustadz, ya semua mata pelajaran, ya toh. Oh, analisis. Oh, Iya, analisis anak-anak CP kan semua iya pelajaran. analisis CP menjadi TP-nya itu kan ada tagihannya itu. Kemudian RPP-nya, RPP intra ya, RPP atau modul ajar intranya Ya, modul ajar. Iya. sampai ke apa namanya ke Lampiran-lampirannya. instrumen ya tampilannya instrumen instrumen penilaiannya Ustadz. Penilaian. Iya, iya, Kalaupun ada bahan ajarnya juga itu lebih bagus. Dan iya. modul P5 P2 RA-nya. Coba saya lihat ya. Itu aja. Iya, iya. Ah, ah. Paling itu Ustadz yang jadi tagihan-tagihannya. Ustadz Iya, iya. Rasidin untuk yang madrasah lain juga disampaikan ya Ustadz ya untuk ini. Iya iya. Salah Pung. Nanti Iya, saya ah, sampaikan ah. ke Iya teman-teman. supaya kita bisa bisa Nanti kita juga Pung anu di bersama-sama kerja. kita adakan pertemuan khusus juga Pung untuk fokus kepada penilaiannya Pung. Kemarin juga Iya, saya
temukan banyak teman-teman masih bingung di sekitar situ. Ah iya juga, iya. Namanya Dua situ madrasah ya. yang kemarin ini yang ikut IKM, tetapi Iya. belum pernah ikut pelatihannya, makanya dia masih bingung. Iya. Jadi itu yang anunya pengumusan TP-nya Ustadz itu satu, yang kedua terkait dengan penilaiannya juga. Bagaimana membuat Asesmennya. instrumennya. Iya, termasuk instrumen penilaian Instrumen, nanti. instrumen asesmen. Iya, betul, instrumen asesmen. Nanti kalau misalnya mau dibuatkan kegiatan juga enggak apa-apa. Sampai ke rapornya, Pung. Iya, siap, iya. Kita berupaya mentuntaskan sampai ke lahir sampai dengan Lapor. rapornya seperti Iya. apa. Iya, iya. Iya, begitu Ustadz. Iya, nanti kita sama-sama kita sama-sama dampingi teman-teman guru ini Ustadz ya, di Iya. madrasahnya untuk melengkapi semua yang hal-hal yang kurang dipahami di situ. Iya. Nanti bisa secara online atau offline ya. Bagaimana nanti kita organisasi saja teman-teman di situ. Saya siap untuk membantu teman-teman di sini. Iya. Oke, ada lagi? Bagus, Barangkali? bagus, bagus, Pung, Apa itu? kalau bagus, Pung, kalau misalnya di instrumen asesmennya itu bagus kalau Zoom lagi, Pung, baru diberikan satu contoh untuk kita jadikan acuan. Oke, siap. Makanya saya ini Ya, ada bahan yang bisa kita bahas gitu. Ada bahan yang kita bahas dari hasil kerjanya teman-teman ya. sudah tuntas. Saya mau lihat dulu, saya mau pelajari dulu itu pemahamannya teman-teman terkait tentang ini kiriman perangkatnya. Iya, kiriman perangkat pembelajarannya, Iya, semuanya Ustadz ya, mulai dari RA sampai MA-nya ini. Iya, insya Iya, Allah. iya, insya Allah. Jadi bisa nanti tinggal dikomunikasikanlah bentuknya seperti apa, mau online mau offline juga bisa. Ya, oke, silakan. Ada lagi Ustadz Ahmad, Pak Mustakin? Sudah cukup kah, Pak Sudah, untuk saat Rashidi? ini tidak ada Oke. lagi, Ibu. Ya, Oke, sudah siap. cukup. Oke, kalau begitu Ustadz kita sudahi dulu ya sampai di sini ya. Ya, bagus, aktifkan semua kameranya supaya bisa kita ambil screenshot. Oh iya, tahu wah. Foto apa namanya? Ini kameranya on kamera dulu katanya, karena Ya, aktifkan biasanya kamera dulu karena kita mau ambil sebentar aja. jejak digital. Kameranya kan. Weh, Iya. banyak orang-orang di Dan dalam. Kenapa Ibu Hasna sama Ibu Rida tidak ada anunya? Bagus kalau diinstalkan Terima kasih. Oh iya. Biasanya karena kalau tidak on kamera Mana biasanya Ibu Rida? jaringan itu Ibu agak Hasna belum aktifkan. Ya, 1, 2, 3. Ya, jadi untuk di pelaporannya juga masukkan ini di Mustaqim di. Masuk kah? Iya, masukkan saja ini setiap aktivitas kita Mana lagi ya? dimasukkan aja. Kenapa Ibu Rida matikan? 1, 2, 3. Nah, Ibu Oke. Sudah ya? Masuk suara, iya, tapan terus suara. Terima kasih banyak, Pung. Oke, iya sama-sama. Sehat selalu, Ditunggu Pi. ya, ditunggu kiriman anunya ya, filenya ya Oh, iya. di grupnya di Google Drive-nya ya. Iya. Nanti kita jumpa lagi. Silakan di scheduling lagi untuk yang madrasah yang lain Ustadz Rashidin sebagai Iya. Nanti Pung ketua saya tim. untuk tingkat ada lagi dulu, Pung. Ya, insya Allah. Iya. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Salam ini. Banyak, Pung. Ya, sampai jumpa kembali. Silakan Selalu bekerja dan sukses ya. terus. Ya, amin. Terima kasih. Mari semuanya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.